Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Aditria. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teknik atau terapi systematic desensitization. Nah, desensitization systematic ini adalah pendekatan terapi untuk mengatasi orang yang mengalami fobia. Nah, jadi di dalamnya terdapat kombinasi relaksasi terapi dan teknik relaksasi dan terapi paparan dimulai dari yang paling ringan. Nah, tujuan dari adanya desensitization systematic ini adalah untuk mengatasi fobia dengan menggantikan rasa cemas dan takut berlebih dengan perasaan tenang, dengan perasaan yang lebih tenang. Jadi, setiap kali mendapat paparan hal yang ditakuti, orang yang melakukan teknik ini akan fokus pada relaksasi. Jadi, hal ini atau hal yang ditakuti, jika terus dilatih hingga pada akhirnya situasi itu tidak lagi menimbulkan rasa tidak nyaman bagi si penderita atau klien tersebut. Nah, selain itu juga manfaat lain dari adanya melakukan systematic desensitization ini yaitu ada 7 manfaat. Yang pertama, mengurangi rasa cemas berlebih. Yang kedua, meredakan gejala stres kronis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tidur. Yang keempat, meredakan sakit kepala akibat fobia. Lalu yang kelima, meredakan nyeri otot. Yang keenam, membuat nafsu makan normal kembali. Dan yang terakhir itu ada rasa takut bisa lebih dikendalikan. Langkah awal yang bisa dilakukan yaitu dengan yang pertama, duduk tegak atau berbaring dengan senyaman mungkin yang jauh dari tempat kebisingan. Lalu yang kedua, pejamkan mata, tutup rapat-rapat. Yang ketiga, untuk otot mulut dan pipi dengan melakukan senyum selebar mungkin. Untuk langkah yang keempat, pada otot tangan dengan mengepalkan tangan seerat-eratnya. Yang kelima, untuk otot perut dengan menarik perut ke arah dalam. Lakukan gerakan tersebut secara bersamaan, tahan selama 5-10 detik dan lakukan berulang kali secukupnya. Membuat hierarki rasa takut atau hierarchy of fears. Jadi di sini klien menulis semacam hal-hal yang membuatnya takut terhadap kucing dalam sebuah kertas atau buku. Setelah itu, terapis membantu mendeskripsikan situasi yang ditakuti oleh klien yang berhubungan dengan fobianya terhadap kucing. Oh, jadi setelah saya lihat, hal yang membuat Mbak takut terhadap kucing itu karena dulu waktu kecil saat bermain dengan kucing tidak sengaja wajahnya dicakar di bagian pipi hingga berdarah ya Mbak, lalu meninggalkan bekas luka. Nah, jadi ketika berpapasan baik itu di jalan atau dimanapun dengan kucing, rasanya itu ketika melihat pengen menghindar gitu ya, dan teringat kejadian saat dicakar dulu. Apalagi ketika melihat atau mendengar suara kucing berantem, rasanya ingin kabur karena takut gitu ya Mbak ya.
bareng.